Halo YouTubers, apa kabar? Mungkin banyak di antara kamu yang sampai saat ini masih bingung bagaimana cara ngomong di depan kamera untuk konten YouTube kamu. Karena kebanyakan di antara kita, termasuk saya, pada saat awal membuat video, yaitu kebingungan, ada rasa malu, ada rasa nggak percaya diri untuk tampil di depan kamera. Nah, di video ini saya akan kasih tipsnya khusus buat kamu bagaimana bisa tampil dan bagaimana cara ngomong di depan kamera. Oke? Untuk yang pertama adalah persiapkan mental. Nah, mental ini sangat penting untuk memulai kamu bagaimana bisa tampil dan bicara di depan kamera ya. Jadi harus persiapkan dulu mental, kuatkan niat bahwa kamu akan membuat sebuah konten atau sebuah video dengan mengharuskan kamu tampil di depan kamera. Mungkin di awal akan sangat aneh dan janggal. Itu juga terjadi sama saya pada saat awal pertama kali bikin video, terus saya tampil di depan kamera dan melihat hasilnya, itu saya malu sendiri dan melihat melihat diri saya ada di layar HP, di layar komputer gitu pada saat diputar atau di play. Itu benar-benar ngerasa aneh dan malu, padahal itu belum diupload gitu kan, yang belum tentu orang lain merasa aneh, hanya dalam pikiran saya saja bahwa saya merasa aneh. Jadi untuk itu kamu harus persiapkan mental dulu sebelum kamu tampil di depan kamera, supaya nantinya lebih yakin dan lebih mantap lagi pada saat ngomong di depan kamera. Oke, untuk tips yang kedua yaitu kuasai materi. Jadi yang pertama tadi mental, yang sekarang yang kedua adalah kuasai materi. Jadi materi yang akan kamu sampaikan atau konten yang akan kamu buat, kamu harus kuasai dulu. Kalau perlu catat dulu naskahnya, bikin naskah atau skrip, dihafalkan supaya tidak ada yang salah atau meleset. Nah, setelah hafal nanti boleh kamu coba untuk dibacakan dulu bagaimana isi dari konten atau isi dari skrip naskah tersebut, supaya nantinya semakin lama, semakin sering itu jadi semakin lancar dalam menyampaikan materi dulu. Jadi kalau perlu catat poin-poin penting yang akan kamu sampaikan di dalam materi. Itu nggak apa-apa di awal. Nanti setelah lama kelamaan mungkin akan terbiasa dengan materi yang akan kamu sampaikan di channel kamu. Jadi nanti pada saat membuat video berikutnya dan berikutnya lagi itu sudah terbiasa. Bahkan bisa berimprovisasi tanpa menggunakan sebuah skrip atau naskah. Dan itu juga terjadi sama saya waktu awal membuat video. Saya mencatat semua yang akan disampaikan, bahkan dihafalkan, nanti diulangi lagi, salah ulangi lagi, dan saya baca terus menerus untuk skrip tersebut. Nah, akhirnya lama-kelamaan untuk bikin video hanya membuat sebuah kerangka, membuat poin-poin apa yang disampaikan, dan akhirnya tanpa naskah itu bisa langsung disampaikan isi materinya. Nah, itu supaya kamu lebih lancar dan lebih menguasai lagi isi materi. Jadi penting sekali untuk menguasai materi ya. Oke, tips yang ketiga. Pada saat kamu sudah siap mental, sudah materi sudah oke, sudah kamu kuasai, kamu cari tempat atau cari lokasi atau cari ruangan yang menurut kamu itu tidak akan terganggu pada saat kamu membuat video tersebut. Nah, contohnya seperti saya ini. Kenapa saya ini bikin kontennya atau bikin video ini di dalam mobil? Ini bukan bukan sok-sokan atau gimana. Karena di dalam rumah saya itu berisik, apalagi saya ada anak kecil. Jadi pada saat nanti bikin video itu mungkin suaranya akan bocor atau mungkin bahkan akan mengganggu. Nah, kalau di dalam mobil seperti ini kebetulan ya ada gitu. Ini kedap suara, boleh kamu dengerin aja nih suaranya ya. Ini di luar itu jalannya itu jalan utama dan itu di luar sangat berisik. Tapi pada saat saya membuat kontennya di dalam mobil, ya lumayan agak kedap ya. Jadi tidak terganggu untuk audio atau suaranya, masih bisa lebih fokus kepada suara saya di dalam video ini, bukan suara-suara yang dari luar. Nah, kalau saya harus di dalam rumah itu tidak punya ruangan yang kedap, tidak punya ruangan khusus untuk membuat video seperti ini, makanya akhirnya saya kepikiran untuk membuat videonya di dalam mobil ya. Kalaupun misalkan
ya tidak ada mobil, ini kebetulan aja saya ada. Nah, kalaupun tidak ada, kamu cari ruangan misalkan di dalam kamar. Nah, itu cari juga waktunya yang pas kalau menurut kamu itu waktunya itu adalah sepi, supaya kamu bisa fokus dan berkonsentrasi membuat video. Karena kamu sudah siap mental, kamu sudah menguasai materi, dan berikutnya adalah cari tempat atau lokasi. Kalaupun harus outdoor, ya nggak apa-apa, cari lokasi yang menurut kamu cocok. Yang penting kamu bisa membuat video tersebut, ya. Oke, itu baru 3 tips. Yang keempat, ini adalah misalkan alat kamu ya untuk merekam apa nih. Kalau seperti saya ini menggunakan HP ya, jadi saya ini masih merekam menggunakan HP. Nah, yang keempat itu, fokus mata kamu itu ke titik kamera. Jadi kalau menggunakan HP jangan ke layar, tapi lihat ke kamera gitu kan. Kalau nanti lihat ke kamera pada saat kalau kamu lihatnya ke layar di HP pada saat jadi, itu video kamu itu tidak akan fokus seolah-olah melihat berbicara kepada penonton gitu kan. Tapi itu akan melihatnya pandangannya ke arah yang lain ya. Gitu. Ini saya kasih contoh. Ini saya melihat pandangannya itu lurus ke kamera. Nah, sekarang saya melihat ke layar. Dan apa yang terjadi? Saya itu tidak melihat kamu selaku penonton ya. Jadi pandangannya nanti jadi aneh seperti ini. Tapi ini saya balik lagi ke kamera nih. Saya udah pada saat mata saya ke kamera itu otomatis di dalam tampilan videonya nanti orang yang menonton itu akan seolah-olah saling berhadapan, termasuk saya berarti ngomong sama kamu gitu kan. Nah, itu cukup penting dan harus dipelajari, karena kadang-kadang jadi miss juga pada saat membuat video ngelihatnya ke layar, karena pengen lihat situasi wajah kita, kondisi wajah kita, situasi sekitar yang tertangkap di dalam kamera, di dalam layar tersebut ya. Jadi tetap usahakan untuk selalu fokus kepada kamera kalau menggunakan HP. Jika menggunakan kamera profesional atau kamera mirrorless, SLR, ya seperti itu, tetap untuk pandangan kamu fokuskan kepada lensa ya. Jadi di lensa itu ada di kamera itu ada lensa bulatan. Nah, ke titiknya tuh tatap titik itu pada saat kamu membuat video dan ngomong di depan kamera. Jadi nanti videonya itu akan nyaman untuk dilihat ya. Yang berikutnya tadi 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang yang kelima ya. Yang kelima itu buatlah seolah-olah kamu itu berbicara ke satu orang. Jadi memang kalau penonton di YouTube-nya itu banyak, tapi pada saat orang yang menonton itu menontonnya satu orang. Jadi buat seolah-olah kamu itu sedang berinteraksi dengan orang tersebut secara personal. Jadi kayak ngobrol sama temen berdua, itu kamu ngobrolnya seperti itu. Jadi jangan untuk jamak gitu ya. Jamak gimana ya? Jadi pada saat ngomong itu fokuskan bahwa kita mengajak bicara kepada satu orang dan menyampaikan sesuatu atau menyampaikan materi yang tadi sudah dikuasai itu adalah ke satu orang. Jadi setelah melihat kamera atau lensa, itu kamu berbicara kan, seolah-olah berbicara kepada satu orang. Dan itu efeknya nanti akan membuat si penonton itu merasa nyaman melihat video kamu, karena itu seperti diajak satu orang gitu secara personal, dan itu biasanya akan lebih kena lagi ke penonton dan lebih mengena lagi lah pokoknya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk bisa tampil membuat video di depan kamera secara bagus. Yang tips terakhir adalah lakukan secara berulang. Jadi dari awal tadi ke 1 sampai sekarang yang ke 6 itu lakukan secara berulang. Diulangi terus lagi. Kalau perlu tiap hari bikin konten tampil muka materinya sudah dikuasai, kamu sudah pede. Nah, itu tinggal ulangi terus dan akhirnya akan terbiasa. Ada istilah repetition is the mother of all skill. Jadi pengulangan adalah
ibu dari semua keterampilan. Jadi skill kamu akan terus terasah, skill kamu akan terus lebih baik lagi, lebih baik pada saat kamu terus mengulang, gitu kan. Dan akhirnya kamu akan menjadi seorang yang expert pada saat ngomong di depan kamera. Oke, itu saja dulu untuk tips supaya kamu bisa ngomong di depan kamera. Dan untuk nanti ide kontennya, kamu bisa cek video-video saya yang lain, bagaimana mendapatkan ide konten untuk channel YouTube kamu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.